Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan kudus, Engkau Bapa yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita ini, ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita tidak nyaman dan tidak tenang. Dipecat dari pekerjaan akan membuat frustasi yang begitu berat. Belum mendapat pekerjaan, walau sudah melamar, juga menimbulkan kekhawatiran. Anak tidak dapat nilai bagus dan tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik pun dapat membuat hati orang tua gundah gulana. Belum lagi, kalau berita-berita yang menghebohkan di televisi maupun di media sosial yang seringkali membuat kita merasa cemas dan khawatir. Rasanya, perasaan tidak tenang dan galau akan sangat mudah memasuki pikiran dan hati kita jika ada hal-hal yang terjadi yang tidak seturut apa yang kita kehendaki, dan hal tersebut merugikan dan membebani hidup kita. Daud berkata dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 1 dan 2, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud menemukan sumber ketenangan sejati di dalam Allah. Daud tidak berkata bahwa aku bisa tenang kalau hartaku banyak. Daud juga tidak menyebut bahwa aku tenang karena aku adalah penguasa nomor 1 di kerajaan Israel. Daud mengetahui bahwa ketika seseorang dekat dengan Allah, dia pasti akan mendapat ketenangan jiwa karena justru dia menemukan keselamatan di dalam Allah. Tidak dapat disangkal bahwa jika kita memiliki harta yang banyak, tentu akan membawa kebahagiaan dan mendapatkan kemudahan dalam membeli segala kebutuhan. Memiliki harta duniawi juga akan membuat orang tidak perlu khawatir tentang soal-soal apa yang hendak dimakan, diminum, maupun dipakai. Namun uniknya, Daud justru tidak menyebutkan bahwa sumber ketenangan baginya terletak pada apa yang dia miliki, yang suatu saat bisa lenyap dan habis. Daud menaruh dirinya dan merasa tenang hanya ketika dia benar-benar dekat dan intim dengan Tuhan. Daud merasa bahwa dia jauh dari Tuhan, dia akan merasa tidak nyaman. Di ayat-ayat selanjutnya, Daud mengaku bahwa Allah memiliki banyak keunggulan, yakni dia adalah gunung batu, kota benteng, dan bahkan sumber pertolongannya. Dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 7 dan 8, Raja Daud mengatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku,
Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Daud benar-benar menyadari bahwa tidak ada tempat yang terindah selain bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah akan menciptakan suasana tenang di dalam batin dan pikiran, bahkan di dalam hati kita. Boleh jadi, dunia bisa menggoyahkan dan mengguncang tempat kita berpijak, namun jika kita bersama dengan Allah, maka sekalipun berada di tengah badai dan cobaan, ketenangan akan tetap terpancar dari Allah yang secara langsung bisa kita rasakan. Kita tidak merasa kewalahan ketika himpitan dan kekeringan melanda kita. Kita tidak merasa hancur tatkala ada serangan-serangan dalam ekonomi yang dapat memporak-porandakan kehidupan kita. Jika seandainya Daud sudah merasa tenang ketika dia sudah menjadi seorang raja dan memiliki pasukan tempur yang hebat yang akan melindunginya dari para musuhnya, namun mengapakah dia masih berkata bahwa hanya dekat Allah saja dia merasa tenang? Daud benar-benar tahu bahwa jika seseorang mencoba berlindung kepada hal-hal yang sementara dan duniawi, suatu saat akan habis dan bisa saja mengalami gangguan. Daud dengan yakin dan mantap berkata bahwa jiwanya hanya tenang, yaitu jika dia berada bersama-sama dengan Allah. Daud sudah menemukan bahwa tempat terbaik untuk berteduh dan tempat termanis dalam hidupnya adalah ketika dia boleh dekat dengan Allah. Daud tahu betul perbedaan orang yang dekat dengan Allah dan orang yang hidupnya di luar Allah. Daud benar-benar mengalami bahwa hatinya yang galau dan gundah gulana akan berubah seketika jika dia dekat dengan Allah. Daud memilih dekat dengan Allah ketimbang dekat dengan tahta dan orang-orang andalannya. Jika saat ini saudara mengalami ketidaktenangan dalam jiwa dan kegundahan dalam hati, serta keresahan dalam pikiran, mungkin saja saudara tidak menemukan sumber ketenangan yang sejati. Mungkin saja saudara menaruh percaya pada hal-hal yang berada di luar apa yang Tuhan inginkan. Jika saudara merasa bahwa saudara dilanda kekhawatiran hidup yang terus-menerus, mungkin saja saudara-saudara belum dekat dan intim dengan Tuhan. Dekat dengan Allah, yaitu kita selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Dekat dengan Allah, yaitu ketika kita selalu mencari hadirat-Nya dalam doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Yakobus pasal 4 ayat 8 mengatakan, "Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Kunci hidup tenang adalah seperti yang Daud sampaikan, yaitu dekat dengan Allah. Jangan bawa diri kita menjauhi Allah. Jangan pernah berjalan berlawanan dengan arah yang ditentukan oleh Tuhan. Jangan coba melabuhkan hati kita di luar Tuhan. Cobalah untuk dekat dengan Allah. Cobalah untuk datang kepadanya. Maka Ia akan membawa kita kepada air yang tenang dan memuaskan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, di tengah segala kekhawatiran dan kegelisahan hidup, kita sering mencari ketenangan dalam hal-hal duniawi, seperti harta, pekerjaan, atau pencapaian pribadi. Namun sebagaimana yang diajarkan oleh Daud dalam kitab Mazmur, ketenangan sejati hanya bisa ditemukan dalam kedekatan dengan Allah. Bukan status, kekayaan, atau perlindungan manusia yang menjamin kedamaian, melainkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita memilih untuk mendekat kepada Tuhan melalui doa, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan, kita akan dapat mengalami damai yang melampaui segala akal. Tuhan adalah gembala
yang menuntun kita ke air yang tenang dan memberikan perlindungan yang sejati. Oleh karena itu, jangan mencari ketenangan di luar Tuhan, tetapi datanglah kepadanya, dan Ia akan memberikan ketenangan yang sesungguhnya bagi jiwa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Engkau Allah yang mulia dan perkasa. Engkau Allah yang kudus dan ajaib. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Engkau adalah sumber ketenangan kami di tengah badai kehidupan. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Kami mengakui bahwa seringkali kami mencari damai di luar Engkau. Tetapi hari ini kami belajar bahwa hanya dekat dengan Engkau saja jiwa kami benar-benar mendapat ketenangan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang menyegarkan jiwa kami. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami masing-masing dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, memberkati pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami,
Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.